Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lydia Febrianti, NIM 2012955 dari Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi tata usaha. Apa itu tata usaha? Tata usaha merupakan pekerjaan pelayanan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran, memerlukan keterampilan khusus, keahlian tertentu, kompetensi yang berbeda dengan kompetensi yang disyaratkan untuk pendidik, dan kadangkala tidak berhubungan langsung dengan peserta didik. Lalu, apa itu administrasi tata usaha? Administrasi tata usaha adalah serangkaian kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan bidang-bidang dalam tata usaha. Tata usaha secara sistematis merupakan bagian dari manajemen, yaitu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, secara umum, inti dari kegiatan tata usaha mencakup 6 pola fungsi, yaitu pertama, menghimpun, yaitu kegiatan-kegiatan mencari data, mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada, sehingga siap untuk dipergunakan bila mana diperlukan, seperti memeriksa jumlah dan alamat surat masuk, surat keluar, dan surat ekspedisi, memberi paraf, dan memberi keterangan pada pengantar surat, dan meneliti tanda kerahasiaan surat. Kegiatan yang kedua yaitu mencatat, yaitu kegiatan membukukan dengan berbagai peralatan tulis yang diperlukan sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan, seperti mencatat surat masuk, surat keluar, dan surat ekspedisi pada pengantar surat, kartu kendali, serta ke dalam buku agenda. Nah, yang ketiga, mengolah, yaitu bermacam kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna, seperti mengelola buku induk kepegawaian dan peserta didik, mengelola surat masuk dan surat keluar, memberi disposisi pada lembar eksposisi yang tersedia. Nah, yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat, seperti menggandakan surat masuk, surat keluar, dan surat ekspedisi sebagai arsip salinan. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain, seperti mengirim surat tugas dan surat edaran kepada yang diberi tugas maupun kepada pejabat atau instansi lain. Yang keenam yaitu menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat yang tertentu dan aman, seperti menyimpan arsip surat masuk, surat keluar, dan surat ekspedisi ke dalam lemari berkas berdasarkan golongan. Lalu, bagaimana proses dari administrasi tata usaha? Nah, proses administrasi tata usaha meliputi kegiatan yang menunjang penyataan surat menyurat. Nah, kegiatan yang dikerjakan dalam surat menyurat dipisahkan menjadi pengurusan surat menyurat masuk, penyimpanan surat atau karsipan, dan pengurusan surat-surat keluar. Yang pertama kita bahas pengurusan surat-surat masuk atau agenda. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, yaitu pertama, mencatat nama dan tanggal surat dalam buku agenda, surat masuk yang kolomnya terdiri dari tanggal diterima surat, nomor urut, kode, alamat surat, nomor surat, pokok surat, atau keterangan. Yang kedua, menyerahkan surat kepada alamat. Yang ketiga, surat dibaca oleh alamat yang dituju dan diberi disposisi. Yang keempat, surat dikembalikan kepada tata usaha untuk dibuatkan balasan jika memang dikehendaki demikian. Yang kelima, tata usaha melaksanakan disposisi. Yang keenam, tata usaha menyerahkan kembali surat tersebut kepada yang mengurus surat keluar. Yang terakhir, pengarsipan surat tersebut. Yang kedua yaitu pengurusan surat keluar atau ekspedisi. Pengurusan surat keluar dilakukan dengan urutan yang pertama. Surat yang sudah diketik diserahkan kepada kepala sekolah untuk disetujui dan dimintai tanda tangan. Yang kedua, membukukan cap di sebelah kiri tanda tangan pimpinan. Yang ketiga, memasukkan surat yang akan dikirim ke dalam sampul dan mengarsipkan surat tembusannya menurut cara pengarsipan. Yang keempat, mencatat surat ke dalam
atau dikirim ke dalam buku ekspedisi. Yang terakhir, mengirimkan surat tersebut ke alamat. Lalu kegiatan yang terakhir yaitu pengaturan penyimpanan surat atau pengarsipan. Surat-surat yang sudah selesai diproses selalu diarsipkan. Kegiatan kearsipan adalah menyimpan dan memelihara arsip tersebut ke dalam piring kabinet atau lemari arsip agar tetap utuh dan mudah dicari kembali apabila diperlukan. Nah, cara-cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyimpanan arsip dilakukan menurut tanggal masuknya surat, menurut pokok surat, menurut daerah asal surat, menurut abjad nama pengirim surat, dan untuk lebih mudahnya biasanya market arsip tersebut dimasukkan ke dalam container agar bahan-bahan yang terbuat dari kertas ini tidak lekas rusak dimakan hangat, maka sebaiknya diberi kapur barus. Lalu kita bahas mengenai tata ruang kantor atau sekolah. Nah, tata ruang kantor adalah pengaturan, perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Tujuan dari penataan ruang kantor adalah yang pertama, memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. Yang kedua, memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. Yang ketiga, memudahkan pengawasan serta manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. Yang keempat, memberikan kemudahan yang tinggi kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Nah, yang kelima, mempergunakan segenap ruangan dengan baik. Yang keenam, memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan yang sunyi. Yang ketujuh, terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari relasi dan tamu yang datang. Dan yang terakhir, pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Ada 4 asas tata ruang pada suatu kantor. Keempat asas tersebut mestinya harus saling melengkapi agar tercipta suasana ruang kantor yang rapi dan teratur. Keempat asas tersebut adalah yang pertama, asas jarak terpendek. Maksudnya adalah menata letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Nah, asas yang kedua yaitu asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat dan tidak membuat berseliweran pegawai lainnya karena pengaturan mejanya sudah runtut atau teratur. Yang ketiga, asas penggunaan segenap ruangan. Maksudnya adalah tidak ada ruangan atau luas ruangan yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan kosong, maka dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain sebagainya sehingga membuat ruangan semakin nyaman dan asri. Yang terakhir yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Nah, bahasan kita yang terakhir yaitu adalah peranan guru dalam administrasi tata usaha. Di sekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah, terutama ketatausahaan sekolah. Sekolah melaksanakan kegiatannya untuk menghasilkan lulusan yang jumlah serta mutunya telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi atau tata usaha sekolah, itu peranan guru amat penting, seperti penetapan kebijaksanaan dan melaksanakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesesuaian sarana prasarana sekolah, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah masyarakat. Guru harus memberikan sumbangan baik tenaga maupun pikiran. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam hal ketatausahaan di sekolahnya. Yang pertama, pencatatan murid. Yang kedua, pencatatan tentang guru. Yang ketiga, pencatatan proses belajar atau PBM. Dan yang terakhir, pencatatan penerbitan buku-buku tata usaha. Baiklah, saya rasanya sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.